Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Fitri Febrianingrum. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang kebijakan piutang. Piutang merupakan akibat dari transaksi di masa lalu yang tidak dibayarkan secara tunai. Piutang merupakan salah satu cara perusahaan dalam menghasilkan penjualan ataupun dalam menghasilkan laba dengan pembayaran yang dilakukan secara berkala dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Dalam perjalanannya, suatu piutang belum tentu berjalan dengan lancar sesuai dengan yang telah ditetapkan. Mungkin saja dapat terjadi kredit macet akibat beberapa faktor tertentu, misalnya masalah sosial ataupun masalah ekonomi ataupun tren ekonomi yang sedang terjadi pada saat itu. Untuk mengurangi resiko atau untuk meminimalisir resiko dapat dilakukan penilaian agar resiko tersebut dapat diperkecil. Penilaian tersebut dapat dilakukan dengan metode 5C. Yang pertama yaitu karakteristik, dengan melihat bagaimana sikap maupun perilaku dari sang peminjam. Yang kedua yaitu dengan melihat dari sisi capital, bagaimana perusahaan memenuhi kebutuhan rumah tangganya, baik sebelumnya maupun perencanaan di masa mendatang. Yang ketiga yaitu dengan kolateral, bagaimana perusahaan memberikan keamanan terhadap uang yang dipinjamnya, sehingga sang peminjam juga yakin memberikan pinjaman kepada sang peminjam. Yang keempat yaitu capacity, bagaimana kapasitas perusahaan peminjam dalam memenuhi tagihan yang akan dibebankan kepadanya dari sang peminjam. Yang kelima yaitu condition, yaitu di mana suatu keadaan yang mempengaruhi peminjam yang memungkinkan terjadinya suatu kredit macet. Dengan penilaian-penilaian tersebut diharapkan dapat meminimalisir tingkat kredit macet yang terjadi. Yang kedua yaitu PT Enseval ini menawarkan teknik melalui aplikasi. Aplikasinya yaitu aplikasi EMOS yang dimaksudkan sebagai media pembayaran piutang layaknya mobile banking, pembayaran piutang terhadap piutang usaha yang dilakukan. Dengan menggunakan aplikasi ini, perusahaan mendapatkan dua keuntungan, diantaranya dapat melakukan pemantauan terhadap pembayaran piutang, dan yang kedua dapat melakukan peninjauan terhadap sang peminjam terhadap pinjaman yang dilakukan, dan juga sang peminjam dapat melakukan pembayaran secara sistematis ataupun dengan mudah dengan menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya yaitu dengan melakukan pemantauan selama 3 bulan sekali. Pemantauan ini dimaksudkan untuk melihat apakah dalam 3 bulan ini sang peminjam melakukan cicilan secara berkala ataupun telah menunggak. Apabila selama 3 bulan ini telah terjadi penunggakan atau penundaan pembayaran, maka perusahaan dapat melakukan tindak lanjut, misalnya dengan menghubungi sang peminjam ataupun dengan mendatangi sang peminjam. Yang keempat yaitu dengan pencocokan fisik dan juga pencocokan fisik dan antara fisik dan data yang dilampirkan. Ini dimaksudkan untuk melihat apakah perusahaan peminjam ataupun outlet peminjam benar-benar menggunakan modal dan memanfaatkan modal, dan juga mampu memberikan feedback kembali kepada dirinya ataupun kepada outlet dan juga kepada perusahaan yang dipinjaminya. Dengan begitu, kesesuaian ini memberikan keyakinan tersendiri kepada PT Enseval bahwasannya yang diberikan pinjaman memang betul-betul mampu ataupun betul-betul cocok dan bertanggung jawab terhadap pinjaman yang diberikan kepadanya.
Adapun contoh kasus yang sesuai dengan kebijakan piutang yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati Rahman, di mana ia mengangkat penelitian dengan judul Analisa Pengendalian Piutang terhadap Resiko Piutang Tak Tertagih pada PT Enseval Putra Mega Trending Tbk Cabang Bogor. PT ini merupakan salah satu perusahaan MNC yang bergerak di bidang farmasi dan menjadi distributor pada beberapa sektor, di antaranya sektor farmasi, makanan, ataupun kebutuhan lainnya. Dalam melakukan penjualan, PT ini menerapkan dua metode pembayaran, yaitu metode pembayaran tunai dan metode pembayaran non-tunai. Metode pembayaran non-tunai ataupun piutang biasa diberikan perusahaan ini kepada sang pelanggan yang ingin melakukan pembelian ataupun melakukan transaksi, tetapi modal yang dimilikinya kurang. Tetapi dengan pertimbangan piutang yang diberikan ini memang mampu dibayar oleh sang peminjam dengan mempertimbangkan beberapa syarat tertentu. Biasanya penyebab dari piutang tersebut tak tertagih yaitu disebabkan adanya faktor sang pemilik ataupun sang pelanggan lari dari tanggung jawab. Yang kedua yaitu akibat bencana ekonomi ataupun tren ekonomi yang tiba-tiba berubah. Yang kedua yaitu akibat bencana alam yang tidak dapat dikendalikan, misalnya kebakaran, banjir, gempa bumi, ataupun bencana alam lainnya yang dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan ataupun outlet dari peminjam. Yang ketiga yaitu adanya penurunan penjualan ataupun penurunan penjualan yang mengakibatkan outlet tidak mampu menyicil ataupun membayar cicilan dari angsuran yang seharusnya ditetapkan. Analisa yang dilakukan pada PT ini mengerucut pada beberapa alternatif ataupun beberapa solusi yang ditawarkan dari perusahaan kepada sang peminjam dalam melakukan pembayaran piutang. Yang pertama yaitu dengan melibatkan pihak ketiga, yaitu bank. Bank merupakan salah satu sektor yang berperan sangat penting terhadap pembayaran piutang, yang menjadi jalan atau perantara bagi sang peminjam dan yang dipinjamkan. Dengan perantara bank ini, perusahaan ataupun PT Several mempercayakan teknik pembayaran piutang dari pelanggan tersebut melalui sistematika bank yang kemudian dialirkan kepada kas PT Uni Several tersebut, pada PT Enseval Putra Mega Trending tersebut. Yang kedua yaitu PT Mega Trending. Seperti yang kita tahu, utang yang banyak terjadi ataupun piutang yang banyak terjadi yaitu piutang yang terjadi di sektor perdagangan. Perdagangan merupakan salah satu sektor besar yang menjadi sumber pendapatan jika kita mampu mengelola modal dengan baik. Dan salah satu sumber modal yaitu dengan piutang. Piutang merupakan salah satu sumber modal bagi suatu perusahaan yang kekurangan sumber daya modal dalam hal pembukaan usaha maupun dalam melanjutkan usaha. Piutang menjadi sarana ataupun jalan kedua bagi pemilik perusahaan dalam meningkatkan laba, meningkatkan penghasilan, melakukan pengembangan usaha, dan juga melakukan tindak lanjut terhadap usaha yang dimilikinya.